Hi vlog, welcome to my guys. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aulia Nurtanisa dari absen 8. Saya Abdul Ramali dari absen 4. Saya Jazira Suryani absen 3. Saya Fayaza Makaila Al-Zahra dari absen 11. Saya Talita Andaru dari absen 34. Saya Ralia Oratavia dari absen 28. Saya Junior Arif Mulyono dari absen 16. Jadi kelompok kami itu mendapatkan mata pelajaran biologi dan kami memilih materi fotosintesis. Sebelumnya, kami akan menjelaskan sistematika pembuatan ilustrasi ini. Kamera. Nah, jadi kami membuat gambar seperti pohon, kloroplas, matahari, dan awan-awan. Lalu ditempel dengan belakangnya ini terdapat gabus supaya terkesan timbul gambarnya. Nah, di samping-sampingnya ini, sini lagi. Di samping-sampingnya ini terdapat penjelasan-penjelasan seperti bagaimana proses fotosintesis, cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil, dan sebelahnya juga ada penjelasan-penjelasan seperti air, ini hasil-hasilnya ya, dan lain sebagainya. Lalu kami memberikan ilustrasi lainnya seperti lampu di sini yang kami tempelkan dari magnet. Lampu ini merupakan lampu sensor terhadap gerak. Kenapa kami menaruh lampu ini di dalam ilustrasi kami? Karena sebagai gambaran cahaya matahari yang menyinari tumbuhan ini dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis sendiri itu merupakan proses mengubah cahaya matahari menjadi kimia berupa glukosa atau gula dan karbohidrat. Yang diperlukan dari proses fotosintesis itu terdapat mineral yang dari dalam tanah, juga air, lalu cahaya matahari, dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh makhluk hidup di sekitar tumbuhan tersebut. Yang dihasilkan ada gula, karbohidrat, oksigen, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya dijelaskan dengan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu sinar matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam fotosintesis. Daun menyerap cahaya matahari menggunakan klorofil. Energi cahaya ini digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan bagi tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada klorofil. Klorofil ini adalah bahan yang digunakan tanaman untuk menangkap cahaya matahari dan digunakan untuk fotosintesis. Nah, klorofil ini itulah yang membuat warna tumbuhan itu berwarna hijau. Yang ketiga yaitu air atau H2O. Air yang tersimpan di dalam tanah nantinya akan diserap oleh rambut akar dan akan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Di dalam daun, air ini akan digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Yang keempat ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan dari manusia dan hewan dan dihasilkan dari proses pernafasan. Karbon dioksida ini juga dihasilkan dari pembakaran sampah, kendaraan, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Yang kelima ada proses fotosintesis. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata, bernama kloroplas. Nah, setelah semua bahan terkumpul tadi, fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan akan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan.
Lalu selain itu menghasilkan oksigen. Oksigen ini akan dihirup oleh manusia dan hewan-hewan atau makhluk hidup. Lalu yang terakhir adalah menghasilkan gula. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama kelompok 1 izin pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.